jelaskan lagi supaya yang betul-betul belum paham, growth company, mature company ini apa sih sebetulnya perbedaannya dan sebaiknya pilih yang mana nih kalau dihadapkan dengan dua pilihan ini, Mbak Sarah? Oke, kita sekarang udah nggak ngomongin laporan keuangan dulu ya. Kita udah ngelihat dari sisi bisnis nih, growth company sama mature company. Sebuah company pastinya ada siklusnya ya. Dari dia bayi, baru lahir bayi, kemudian dia masih very premature, masih anak-anak gitu ya. Tapi growing nih, kelihatan growingnya. Ada yang growingnya baik, ada yang growingnya menjadi kurang baik, ada yang growingnya menjadi anak pinter, ada yang anak biasa aja gitu ya, ada yang anak nakal gitu ya, anak bandel. Nah itu kan yang harus kita coba lihat untuk yang growing. Yang growing itu kita benar-benar kayak seperti halnya melihat sebuah ya kayak melihat manusia gitu ya, dalam siklus hidupnya yang sedang growing, dia bisa ada naiknya, ada turunnya, ada kita lihat kita harus liatin benar gitu ya, dia dalam koridor yang benar dan seterusnya. Demikian juga dengan growth companies ini gitu. Tentunya harus diplototin juga revenues-nya, growth-nya, terus bagaimana dia mempergunakan modalnya, bagaimana dia berinvestasi, bagaimana tingkat pengembalian dari aset, dari ekuitas atau dari modalnya itu sendiri gitu. Nah kalau mature itu kita kayak ngelihat orang yang udah lebih dewasa, sudah punya track record ya. Kira-kira seperti apa? Gimana sih 3 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu gitu. Nah, tapi kalau yang udah mature, udah nggak growing lagi loh. Jadi dia udah ketebak nih, dia udah segini gitu ya, dan biasanya stabil. Demikian juga kalau dilihat dari seringkali itu sejalan ya dengan mungkin stock growth-nya itu sendiri. Karena kan kita bicara mengenai nilai sahamnya itu semakin lama dengan dia semakin growing, tentunya kalau yang semula kita tuh membeli sahamnya pada saat dia masih baby, terus dia sudah growing, sudah sukses gitu ya, project pertama, project kedua dan seterusnya, lalu kita menjual sahamnya ketika udah 3 tahun kemudian akan mungkin membuahkan sebuah hasil yang cukup tinggi dibandingkan dengan kita membeli sebuah stok yang memang sudah cukup mature, udah mahal dong, udah dihargain, udah berkualitas kok gitu ya, harga barang berkualitas pastinya cukup mahal. Nah bicara soal mahal atau murahnya Bu Sarah, terakhir mungkin sekaligus penutup juga nih, singkat aja, kan ada banyak rasio nih yang bisa kita lihat kalau mau melihat saham itu murah atau kemahalan gitu ya, dari rasio PER, PBV atau rasio-rasio yang lainnya yang biasanya paling mudah untuk dipakai pemula itu yang mana Bu Sarah? Oke, sebetulnya kalau saya lebih kepada cukup banyak loh yang harus kita lihat gitu ya, yang harus kita lihat itu cukup banyak, tetapi salah satu yang utama atau yang tadi khusus ya untuk untuk melihat sebuah company itu layak untuk dibeli saat ini atau masih oke nggak dibeli gitu ya, masih bisa dapetin untung nggak ya, kita membandingkan nilai pasarnya dia dibandingkan dengan nilai intrinsiknya atau estimasi kualitasnya dia, estimasi barangnya dia, barang bolpen yang rusak-rusak versus bolpen yang berkualitas, kita udah tahu lah ya, kalau harga pun kalau lagi happening, bolpen yang rusak itu lagi happening nilainya tinggi, kita udah tahu nantinya akhirnya sih akan menunjukkan karakter yang sesungguhnya gitu, bahwa akan drop juga harganya gitu ya. Tanaman lagi happening seperti apa dan banyak hal produk-produk lain yang seperti itu juga. Ini pun juga jadi basically kita lihat dari nilai pasar dulu ya kan. Nilai pasar adalah harga saham yang tertera tuh di perdagangan di bursa gitu kan ya. Tetapi tentunya ada yang perlu kita lihat, yaitu nilai intrinsik dari saham itu atau nilai atau estimasi nilai saham itu yang sebenarnya gitu ya, price-nya, price per sahamnya gitu ya, price earning ratio-nya seperti apa gitu ya, price to book value-nya seperti apa, dua hal itu yang bisa earning per share pun juga bisa menunjukkan EPS-nya.
Jangan lupa untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.